Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya ingin membahas saham Unilever ya, karena ada subscriber yang nanya bagaimana prospek saham Unilever ini, dan kebetulan dia ada barang nyangkut di atas ya, di harga atas, jadi kasihan juga sebenarnya ya. Cuma memang ya situasinya ya tidak baik ya kalau kita lihat dari keseluruhan. Semenjak corona kan dia naik ya, kemudian di puncaknya itu sekitar 8.500-an ya, kemudian turun dia pelan-pelan, dan ini yang menyakitkan buat trader. Jadi dia tidak pernah turun langsung down gitu, dia seolah-olah ini dicicil ya pelan-pelan sama bandar ya. Kemudian kita lihat puncaknya kan 8.500-an ya, setelah itu distribusi dia turunkan, kemudian karena dia ingin jualan di harga atas, naikkan lagi ya. Kemudian mungkin sekitar minggu ini, kalau kita lihat dari sini mungkin sekitar sebulanan setelah dari puncak, dia udah menyentuh awan Ichimoku. Cuma nggak langsung tembus ya. Kenapa nggak langsung tembus? Mungkin karena di titik awan Ichimoku inilah pembelian terbanyak dilakukan oleh retail ya. Jadi tertahan terus di situ ya. Masih ada optimisme retail untuk naik ya, kelihatannya di situ seperti itu ya. Kemudian setelah itu ditahan terus harganya di atas ya. Setelah itu masuk ke awan Ichimoku mungkin sekitar sebulanan juga ya, sebulanan juga ya, kemudian tembus langsung awan Ichimoku. Nah, setelah tembus sampai sekarang tidak pernah lagi dia, pernah sekali menembus, tapi itu hanya dalam bentuk garis ya, tidak signifikan ya. Jadi tidak pernah lagi dia menembus artinya dengan candle penuh sempurna ke atas gitu, nggak pernah lagi ya. Hanya sekali tapi dalam bentuk candle ya. Sebentar setelah tembus ada di atas lagi satu lagi ya, yang atas juga candlenya masih garis ya, jadi bukan candle penuh tebal ya. Ini artinya candle tipis ini ke atas artinya banyak pembelian di atas yang dilakukan oleh trader. Di hari yang sama juga bandar melakukan pembelian, tapi melakukan penjualan juga di hari yang sama ya. Jadi mengakibatkan retailer atau trader kecil-kecil nyangkut di atas ya. Sama juga dengan yang ini, yang tinggi ini, satu puncak kemudian dia angkat ke atas, dia jualan di atas, langsung jatuh harganya. Nah, semenjak itu tidak pernah lagi dia menyentuh awan Ichimoku ya, menyentuh bersinggungan gak pernah, apalagi menembus ya. Ini artinya apa? Bandar besar melakukan distribusi pelan-pelan ya, yang mengakibatkan harganya turun pelan-pelan. Buat trader sih ini sebenarnya yang tidak terlalu mengenakan ya. Nah, kalau trader itu lebih bagus dia turun sekali dalam mantul baru bisa beli gitu. Cuma kalau yang Unilever ini kelihatan memang seolah-olah ditahan dengan range kecil dan dicicil pelan-pelan ke bawah gitu. Jadi nggak ada napas buat retailer untuk keluar ya. Mungkin ada beberapa garis lekukan tapi nggak terlalu signifikan ya. Dan Unilever ini kan sahamnya juga nggak terlalu liquid, misalnya itu nggak terlalu liquid ya dibanding yang lain. Kemudian yang anehnya lagi, ya bukan aneh sih sebenarnya, fenomenanya ya, yang perlu dicermati, volume setelah dia makin ke bawah itu makin banyak ya. Dan anehnya volume meningkat tapi harga makin turun. Nah, itu artinya apa? Makin banyak orang, makin banyak retail atau makin banyak bandar ya, pemain pasar yang melakukan penjualan terhadap saham ini ya. Jadi bagi Anda yang belum punya saham ini tidak disarankan masuk ya, sepanjang dia tidak menembus awan Ichimoku ya, batasannya itu ya.
sepanjang tidak menyentuh awan Ichimoku tidak disarankan untuk invest ya, kecuali trading. Kalau trading mungkin bisa, karena sebulan ini kan dia pernah ke bawah, naik ke bawah ya, hanya jarak-jarak pendek ya, 2-3 hari ya. Kalau perlu jangan 2-3 hari, sehari aja gitu ya, karena situasinya akan susah nanti kalau ketika dia tembus ke bawah ya. Bagi Anda yang punya saham ini, yang beli di harga atas, artinya yang nyangkut, saya sarankan boleh dijual 50% ya, sambil menunggu harga jatuh ya. Ketika jatuh dalam, nanti ditandai dengan volume ya, yang tinggi, belilah di situ untuk mengurangi risiko Anda ya. Jadi nanti akan mengakibatkan nilai rata-rata ya, per daun Anda harganya lebih bagus ya, artinya nilai pembelian Anda jauh di bawah ya. Tapi tetap harus melihat situasi ya, jangan langsung masuk ya, karena pembalikan arah itu biasanya ditandai dengan beberapa indikator atau beberapa tanda-tanda yang muncul ya. Pertama adalah volume nanti akan meningkat ke bawah ya pada saat di markdown, tetapi dia tidak antara pembelian dan penjualan itu tidak terjauh netnya ya, antara yang menjual dengan yang membeli netnya nggak terlalu jauh ya. Artinya apa? Ada yang melakukan penjualan ketika markdown tapi dia tunggu di bawah ya. Jadi bandar itu melakukan penjualan dengan markdown ya, menurunkan harga sambil dia pasang bid di bawah ya. Ketika turun langsung diambil sama dia. Nah, itu salah satu tanda siklus distribusi downtrend akan berakhir ya. Tapi itu baru satu tanda ya. Yang kedua adalah bentuk pattern dari candle biasanya akan membentuk huruf W ya. Jadi turun panjang ke bawah, naik mungkin sekitar sepertiga atau setengah, turun lagi ya, kemudian naik lagi ke puncak ya. Jadi huruf W ya. Jadi ketika itu terbentuk, Anda boleh melakukan average down ya. Kemudian perhatikan juga akumulasi distribusi. Biasanya pada saat akan terjadi pembalikan arah, garis akumulasi distribusi biasanya akan rata ya, mungkin tidak terlalu rata, flat ya. Jadi ketika itu muncul ketika itu terjadi, bisa Anda lakukan average down ya. Kemudian yang ketiga adalah volume yang mulai meningkat ya, volume yang mulai meningkat dan rapat ya, itu juga salah satu tanda ya. Jadi sepanjang tanda-tanda itu tidak muncul dan tidak bisa dipastikan sebagai konfirmasi ya antara satu dengan yang lain, saya sarankan Anda tidak menyentuh saham ini, karena dari isu-isu yang didengar juga kan saham ini banyak yang bandar atau pemodal besar yang ingin keluar dari saham ini ya. Itu saja kali penjelasan mengenai saham Unilever. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.